Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Taika Habsyi dengan NIM D0412411090, mahasiswa Teknik Universitas Hasanuddin, Prodi Teknik Elektro tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan bagaimana cara pemakaian aplikasi PSpice, aplikasi software yang akan kita pakai pada praktikum dasar elektronika ini. Nah, sebelum saya menjelaskan tahapan-tahapan bagaimana membuat listing programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja fitur-fitur dan out tools dari aplikasi PSpice ini. Nah, yang pertama, pada bagian bawah terlebih dahulu. Pada bagian sebelah kiri, ini adalah jendela command prompt, yang dimana yang menampilkan dari jendela ini adalah sebuah instruksi simulasi. Namun, sejauh ini pengguna yang juga akan jarang memasukkan instruksi langsung dari jendela ini, kecuali dari pengguna yang memang memahami semua bentuk-bentuk instruksi dari Spice. Kemudian langkah selanjutnya ini adalah jendela output. Nah, dari jendela ini kita bisa melihat output dari simulasi yang kita bikin. Lanjut ke sebelah selanjutnya, yaitu adalah jendela status simulasi. Yang dimana jendela status simulasi ini adalah kita dapat melihat status dari simulasinya. Kalau termasuk juga kesalahan simulasi yang muncul kalau ada terdapat kesalahan, dan juga bisa menampilkan penyebabnya kenapa simulasi yang kita buat itu juga salah. Kemudian langkah ke bagian sebelah kiri. Nah, di sini terdapat view circuit file yang ingin untuk menampilkan dari file circuit yang kita ingin buat. Kemudian selanjutnya yang di bawah adalah untuk melihat text view simulation output file, yaitu untuk melihat file text output simulasinya. Nah, di bagian bawahnya lagi adalah view simulation result untuk melihat bentuk gelombang atau waveform hasil simulasi yang kita buat. Kemudian yang di bawahnya lagi adalah simulate keyword, dan di bawahnya lagi adalah edit simulation settings untuk mengubah kesetelan dari simulasinya. Nah, pada sebelah kanan ini ada yang kosong ini adalah jendela editor utamanya. Di sini akan tertampil nantinya text file atau listing lebih dikenalnya yang kita buat, kemudian juga hasil simulasi program, dan juga menampilkan gelombang atau waveform dari listing yang kita buat. Nah, melangkah bagian atas terdapat tools file, yaitu untuk membuka atau ingin membuka file baru yang program yang kita buat. Kemudian bagian edit ingin yang gunanya untuk mengcopy, mengsalin atau mempastekan, atau ingin juga mengunduh atau redo dari simulasi yang kita buat. Kemudian di bagian view, di sini kita bisa mengatur dari seberapa besar zoom dari listing yang kita ingin buat. Kemudian di sini juga terdapat ditampilkan untuk output window-nya, cursor window-nya, dan nyalain juga. Nah, di bagian tool simulasi itu untuk menampilkan fit tombol yang untuk menjalankan simulasi, untuk mengeluarkan hasil simulasi dari listing program yang kita buat. Bisa juga untuk mempause dan juga menyimpan simulasi state-nya dan serta menghentikan simulasi yang kita buat. Kemudian langkah selanjutnya tools trace. Trace adalah untuk menampilkan output variabel dari gelombang atau waveform yang kita buat pada saat
simulasinya selesai. Nah, di bagian selanjutnya, tools plot ingin yang gunanya untuk menampilkan eh, parameter-parameter dari output variabel atau trace-nya. Kemudian tools adalah untuk kustomisasi dari toolbar yang terdapat bagian atas ini. Di sini ada file, edit new, simulate, probe, cursor. Nah, kita di sini bisa mengcustom yang kita mau tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berikut adalah fitur-fitur dan tools yang setelah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan menuju bagaimana cara membuat program file pada aplikasi PSpice ini. Ketika kita ingin membuat listing program dari skematik rangkaian pada aplikasi ini, pertama mungkin yang paling pertama yang tertampil adalah seperti pada yang teman-teman lihat. Nah, langkah pertama yang kita buat adalah pertama masuk ke tools file, kemudian new, dan ketekan text file. Nah, di sini kita akan membuat listing atau kode dari program yang akan kita buat. Nah, saya akan mengambil salah satu contoh dari skematika diagram yang pada untuk menampilkan sirkuit teks pada kali ini. Di sini saya akan mengambil rangkaian dari simulasi tanggapan filter. Ya, di mana saya akan jelaskan apa saja setiap baris-baris ini mewakili apa dan fungsinya buat apa. Nah, pada baris pertama ini merupakan nama atau judul rangkaian yang kita buat. Kita bisa menambahkannya secara bebas dan bisa dideskripsikan oleh pengguna dan pada teman-teman sekalian. Dan kita harus wajib menulis judul pada baris pertama ini. Tapi kali ini saya akan menggunakan namanya rangkaian simulasi tanggapan filter. Kemudian baris selanjutnya, ini adalah untuk menampilkan deklarasi VS pada titik 1.0 yang menunjukkan sumber batangan VS pada titik node 1.0. Nah, sumber tegangan berupa pulsa yang dituliskan dalam bentuk pulse. Nilainya seperti berikut. Dengan bentuk umum pulse-nya itu ya ada Vmin, Vmax, Td, Tr, Tf, Dati, dan period. Sehingga masing-masing urutan parameternya dijelaskan sebagai berikut ya. Jadi 0 itu untuk nilai terendah dari pulsanya atau Vmin-nya, minimumnya. Kemudian 220 itu adalah Vmax-nya, nilai tertinggi dari pulsanya. Kemudian 0 adalah nilai Td-nya atau nilai waktu pulsanya, yaitu 0 detik. Kemudian 1 mio s berarti 1 mio second, 1 mio detik, yaitu waktu bangkit pulsanya dari nilai terendah ke nilai tertinggi atau 1 mio detik. Nah, selanjutnya itu adalah nilai 1 mio s juga, yaitu nilai TR-nya, yaitu waktu jatuh pulsa dari nilai tertinggi ke terendahnya. Kemudian terdapat T waktu atau waktu datinya sebesar 1 milisecond. 10 milisecond, yaitu lebar waktu dati pulsanya, yang dimana berarti lebar waktu di mana pulsa bernilai tertinggi. Kemudian 20 ms atau 20 milisecond, yaitu adalah lebar periode dari waktu pulsanya yang sebesar 20 milisecond. Kemudian langkah ke baris selanjutnya, yaitu Vsense, yang berarti menunjukkan sumber tegangan Vsense yang terdapat pada titik node 1.2 dengan tegangannya yang sebesar 0 volt. Sumber tegangan 0 volt ini juga berfungsi untuk mengukur arus atau sebagai juga sensor arusnya. Nah, baris selanjutnya yaitu adalah L1. L1 berarti induktor 1 yang terdapat pada titik 2.3.
dengan nilai besar dari induktornya itu adalah 1 mH. Kemudian baris selanjutnya itu induktor yang keduanya yang terdapat pada titik node 3,4 dengan besaran 12 mH. Kemudian ke bawah adalah nilai dari kapasitornya yang terdapat pada titik node 3,5 dengan sebesar nilai kapasitasinya sebesar 120 mF. Kemudian ke bawah adalah resistansinya, nilai resistornya yang terdapat titik node 5.0 dengan sebesar 1,2 ohm. Kemudian RL resistansi induktornya yang terdapat pada titik 4.0 dengan nilai resistansinya sebesar 1 kilo ohm. Nah, baris selanjutnya itu adalah perintah tran. Tran yaitu analisis tanggapan waktu dengan parameter yang dengan nilai waktu stepnya itu sebesar 1 millisecond. Kemudian maksimum waktunya itu adalah 100 millisecond. Dan 0 berarti adalah waktu awal simulasinya. Kemudian 1 millisecond adalah batas atas waktu stepnya. Kemudian baris selanjutnya itu adalah for. Instruksi ini menunjukkan analisis Fourier-nya atau analisis spektrum harmonisanya, di mana parameternya sebagai berikut, yaitu 50 Hz untuk frekuensi dasarnya, 100 adalah jumlah harmonisanya. Kemudian terdapat dua variabel yang diukur, yaitu dalam hal ini V 4,0 dan IRL. Kemudian baris selanjutnya itu adalah prop. Instruksi prop ini adalah untuk menampilkan variabel terukur pada jendela waveform nanti yang diikuti oleh ekspresi variabel yang sudah terukur. Ekspresi tegangan pada instruksi prop ini biasanya ditulis dengan huruf awal V yang diikuti oleh angka atau simbol node positif dan negatif yang dipisahkan oleh tanda koma dan dituliskan dalam tanda kurung. Misalnya V 4,0 yang berarti tegangannya itu terukur pada titik node 4,0. Ekspresi arus dituliskan dengan huruf awal I dan diikuti oleh elemen di mana arus yang dilewati. Misalnya IRL berarti arus yang mengalir pada elemen RL. Kemudian baris selanjutnya yaitu instruksi N yang menunjukkan akhir baris dari program SPICE-nya. Nah, setelah kita menulis semua listing program SPICE ini, kita tidak lupa juga untuk menyimpannya dengan masuk ke Control Save dan menyimpan filenya dalam bentuk circuit file. Nah, setelah kita menyimpannya, kita akan membuka filenya dengan masuk ke dalam Open, kemudian masuk circuit file dan masuk di file yang kita simpan tadi. Nah, di sini terdapat tulisan rangkaian listing 1.1 dari nama filenya. Jika terdapat pada nama file ini berarti file ini atau program listing ini sudah siap untuk dijalankan simulasinya. Karena jika belum di-save, tidak bisa menjalankan simulasinya. Nah, terdapat bagian sebelah kanan ini untuk menjalankan simulasinya. Tapi sebelum menjalankan simulasinya, pastikan semua listing program yang kita buat itu tidak ada yang salah. Karena jikalau ada yang salah, biasa terdapat error yang akan tertampil pada output pada bagian jendela satu simulasinya. Dia akan nanti jelaskan apa penyebabnya. Jika dirasa telah sempurna, kita bisa menjalankan simulasinya.
Nah, akan tertampil gelombang atau waveform dari simulasi ini. Nah, pada awalnya bahkan berbentuk seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita ingin menampilkan dari gelombang atau waveformnya? Pertama, kita masuk ke tools trace, kemudian menambahkan atau add trace. Nah, di sini terdapat output variabel simulasi yang kita bisa pilih. Ada IRL, efficiency, waktu, kemudian tegangan pada node 1.0 dan 4.0. Dan di sini adalah function atau makrosnya, yang dimana kita bisa eh, meng-trace expression-nya secara bebas. Misalnya kita ingin menampilkan IRL, kita bisa menampilkannya dengan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu eh, output variabel yang tertampil. Nah, bagaimana caranya kita ingin menambahkannya dan ingin menambahkan semua eh, output variabelnya? Kita bisa masuk ke dalam tools plot. Nah, pada tools plot kita akan menekan add plot to window. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana bagaimana cara menambahkannya? Seperti cara yang tadi yang saya jelaskan, masuk ke trace, kemudian add the trace, kemudian memilih output variabel yang kita mau. Misalnya kita akan memilih arus pada tegangan Vicens, dan hasilnya akan seperti ini. Begitu pula jika ingin menampilkan seluruhnya, gunakan cara yang saya jelaskan seperti yang saya ajarkan tadi. Nah, berikut semua adalah tahapan-tahapan atau cara dalam menggunakan program SPICE dan bagaimana ingin menampilkan setelah hasil simulasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memakai program SPICE untuk keperluan ilmu teknik elektro, terutama di bidang elektronika. Baik, cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.